Didiklah anakmu seperti sahabat. Seperti apa? Sahabat. Maka izin bunda, mungkin anak di usia begitu pengen kenal sama lawan jenisnya, boleh? Pengen tahu sama lawan jenisnya, boleh? Wajar. Justru bunda harus jadi sahabat. Nanya sama anak bunda, siapa yang kamu suka? Mama boleh tahu nggak perempuan yang kamu suka? Mama boleh tahu nggak laki-laki yang kamu suka? Boleh tahu, tapi tetap dijaga oleh kita agar tidak kebablasan. Tapi kan sekarang mah tahu sendiri kondisinya udah beda. Maka kalau kita nggak bisa menjaga, lebih baik menghindar. Bunda, bunda, anak itu adalah titipan dari Allah. Betul? Anak itu adalah amanah dan anugerah dari Allah yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawabannya terhadap anak yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Betul? Maka memastikan anak kita untuk tumbuh dalam kebaikan adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Orang tua bukan hanya mencukupi kebutuhan anak dalam urusan materi, tapi yang paling penting orang tua hadir dalam hidupnya anak agar hati anak tidak direnggut dengan sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Iya apa iya? Maka ketika ada pertanyaan, apa sih tugas orang tua itu? Banyak orang yang bilang orang tua itu tugasnya mendidik. Betul? Orang tua itu tugasnya membesarkan anak. Betul? Orang tua itu tugasnya mencukupi kebutuhan anak. Betul? Betul. Tapi banyak orang yang lupa ternyata tugas orang tua juga menjaga keluarga agar tidak tersentuh api neraka. Betul? Sebagaimana di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu sekalian dan anak cucu keturunan kamu sekalian dari siksa api neraka. Iya apa iya? Bunda harus khawatir anak kita akan tumbuh seperti apa. Bunda harus perhatikan anak kita bergaul dengan siapa. Bunda harus lihat anak kita berteman dengan siapa, anak kita follow sosial media siapa. Harus tahu, harus lihat. Karena boleh jadi apa yang dia follow, apa yang dia suka, apa yang dia ikuti ternyata menjerumuskan keburukan untuk dirinya. Na'udzubillahi min zalik. Kan sekarang banyak orang tua yang acuh tak acuh. Yang penting anak dikasih makan, selesai. Yang penting anak dikasih jajan, selesai. Yang penting anak dikasih makan, selesai. Lupa bahwa bekal ilmu kepada anak jauh lebih penting. Dulu saya diingatkan sama orang tua saya, Hilman, mama gak ngasih Hilman harta, tapi mama ngasih Hilman ilmu. Kalau Hilman dikasih harta, nanti Hilman yang bakal capek jagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, nanti ilmu yang bakal jagain Hilman. Betul? Maka bunda sayang, pemirsa BTV yang dirahmati Allah, pastikan anak kita adalah anak yang benar-benar terjaga dalam kebaikan dan jauh daripada dosa. Kenapa? Kata Nabi SAW, sungguh seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Lalu orang tersebut bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Masya Allah. Lalu dijawab, karena anakmu yang telah memohonkan ampun kepadamu. Kalau bunda wafat, kalau kita wafat, kira-kira anak kita akan mendoakan kita atau tidak?
saat kita nanti telah tiada, kira-kira anak kita masih akan menghadirkan kebaikan atau tidak? Maka dari mulai hari ini, pastikan anak kita punya hati yang baik, punya ilmu yang baik, punya iman yang baik, agar saat kita nanti pergi meninggalkannya, dia masih mendoakan kita. Insya Allah. Mudah-mudahan semua anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Bunda, kalau hanya sebatas kenal boleh, dan kita justru harus mengarahkan, bukan dalam artian melarang. Karena khawatirnya kalau kita larang, dia akan nyari celah untuk membohongi kita. Betul? Berapa banyak anak yang depan orang tuanya kayak takut, tapi di belakangnya malah membangkang sama orang tuanya. Boleh jadi memang ada salah di kita. Kita terlalu mengekang, kita terlalu melarang, ujungnya anak berontak, melakukan sesuatu yang tidak baik. Apalagi ketika usianya bertambah remaja. Menurut AA, Bunda boleh menggunakan rumus parentingnya dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ada rumusnya 3 kali 7. Ada berapa? 3 kali 7 berapa? 21. Ya gak usah disebutin, itu cuma nanya. 3 kali 7 4 kali 5 20. 2 kali 8 16. 16 kali 4 Banyak tuh. 24. 24. Rumus parenting 3 kali 7. 0 sampai 7 tahun, didiklah anakmu seperti raja. Disayang, dimanja, diturutin, namanya juga raja. 0 sampai 7 didik anak seperti raja. 8 sampai 14 tahun didiklah anakmu seperti tawanan. Tawanan tuh berarti dikasih peringatan, Jagaan ketat gitu ya. dikasih sesuatu yang bentuknya teguran. Kalau anak kita bener dikasih reward, kalau salah dikasih hukuman. Boleh. Usia berapa? 8 sampai 14. Usia anak 15 sampai 21, di usia remaja, tumbuh dewasa, mau balik 17 tahun di dalamnya, didiklah anakmu seperti sahabat. Seperti apa? Sahabat. Maka izin Bunda, mungkin anak di usia begitu pengen kenal sama lawan jenisnya, boleh? Pengen tahu sama lawan jenisnya, boleh? Wajar. Justru Bunda harus jadi sahabat. Nanya sama anak Bunda, siapa yang kamu suka? Mama boleh tahu nggak perempuan yang kamu suka? Mama boleh tahu nggak laki-laki yang kamu suka? Boleh tahu, tapi tetap dijaga oleh kita agar tidak kebablasan. Tapi kan sekarang mah tahu sendiri kondisinya udah beda. Maka kalau kita nggak bisa menjaga, lebih baik menghindar. Jadi Bunda boleh, karena Bunda takut tadi, udah nak, sekarang mah jauh aja dulu. Takutnya kalau kamu dibiarin begitu malah kebablasan. Ini kadang harus menjadi peringatan untuk kita. Karena berhubungan dengan lawan jenis itu, hati-hati. Bahaya. Kalau berduaan tanpa ada mahram yang ada di dalamnya, yang ketiganya siapa? Saya kan di sini. Ya. Yang sana berduaan, yang di sana. Maka Bunda sebagai orang tua melarang jangan, mengekang jangan, tapi menjaga dan membatasi serta mengarahkan itu adalah pilihan terbaik. Bilang sama anak kita, kalau jodoh nggak akan kemana. Betul? Kenal boleh, ta'aruf boleh. Kalau bisa mama juga mau kenal sama perempuan ini, mama juga mau kenal sama laki-laki ini. Boleh. Agar kemudian nanti dia bisa diarahkan sehingga mendapatkan kebaikan. Betul? Dan sejak kecil ya, Bunda harus ngajarin sama anak tentang hubungan dengan lawan jenis seperti apa. Apa yang tidak boleh kamu lihat, apa yang tidak boleh kamu pegang, apa yang tidak boleh kamu perlihatkan ke orang. Kalau Bunda punya anak perempuan, tolong dijaga auratnya. Kalau Bunda punya anak laki-laki, tolong ajarkan tanggung jawabnya. Kenapa? Karena anak
akan menjadi seperti apa tergantung pendidikan daripada orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa belajar ya, jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Amin ya robbal alamin.